Halo, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai Liam Konhian dan juga AR Baswedan. Silakan PPT-nya ditampilkan. Yang pertama kita akan menonton dulu sekilas mengenai siapa sih itu Liam Konhian itu. Silakan di-play videonya. Baik, tadi kita sudah menonton sekilas mengenai Lian Huan itu siapa. Silakan PPT-nya. Baik, Baik, di ini sini PPT. ya. Di sini kita akan membahas tentang persahabatan Liam Cohen dan juga Abdurrahman Baswedan. Next. Nah, sebelumnya, nah ini adalah foto Liam Cohen dan juga sebelumnya dia ini memiliki jiwa politik yang berani, yang mana terutama dalam tulisannya, yang mana dia mengkritik pemerintahan Belanda. Liam Cohen sendiri lahir di Banjarmasin pada tanggal 3 November tahun 1897. Dia berkarir dalam jurnalistik dan juga politik. Selain itu, pendidikan Liam Cohen ini tidak selesai di Holland Dutch Chinese School Banjarmasin, akan tapi dia merantau ke Balikpapan untuk menjadi seorang juru tulis. Perjalanan dari Liam Cohen sendiri, dia mengalami jatuh bangun dalam dunia jurnalistik sehingga harus berpindah-pindah tempat, yang mana mulai dari Surabaya, Aceh, dan ke Padang. Nah, di Padang ini, dia mulai berani untuk mengeluarkan nasionalisme Cina, mengeluarkan jiwa nasionalisme Cina, dan juga menentang pemerintahan Belanda. Protes ini sangat berhasil dan akhirnya terbentuk sebuah petisi. Setelah dia berhasil dalam protesnya di Padang, kemudian dia pergi ke Surabaya dan bergabung di perusahaan yang lain. Yang mana kemudian dia dikhianati sendiri oleh rekan kerjanya. Yang awalnya satu misi malah berputar balik, yaitu rekan kerjanya ini malah berpihak pada pemerintahan Belanda. Kemudian karena hal tersebut, akhirnya dia keluar dari perusahaannya tersebut, yaitu dia hengkang. Setelah itu, dia mulai mengalami jatuh bangun kembali dalam karirnya. Akhirnya dia bergabung dengan Sintitpo. Di sini, di Sintitpo sendiri, dia bertemu dengan Cipto dan juga Abdurrahman Baswedan. Disinilah mulai dia terbentuk suatu paham yang mana ternyata perlu untuk memperjuangkan, yang mana yang perlu diperjuangkan itu bukan hanya warga Tionghoa. Akhirnya dia mencetuskan Partai Tionghoa Indonesia dan menjadi ketua partai tersebut. Kemudian selama dia menjadi anggota dari partai PTI tersebut, di situ mulai adanya banyak permasalahan, yaitu pada saat pemilihan Dewan Rakyat, di situ Liam Cohen mengalami pembacokan, sehingga dia akhirnya menetap di Batavia. Di situ dia setelah terjadi pembacokan, akhirnya PTI terjadi suatu perpecahan.
yang mana akhirnya dia sendiri memutuskan untuk keluar dari PTI tersebut dan bergabung dengan Gerakan Rakyat Indonesia. Next. Maaf, macet. Nah, apa sih yang terjadi di Sintitlo ini? Di Sintitlo sendiri ada suatu peristiwa besar yang namanya adalah boikot sepak bola pada tahun 1932. Yang mana di situ lewat tulisannya dia mengajak para warga Surabaya untuk memboikot sepak bola Belanda. Liam Cohen merespon artikel Becker yang mana menyatakan bahwa sepak bola adalah hak istimewa dari warga Eropa. Usahanya ini menggambarkan dalam mengobarkan semangat nasionalisme rakyat menghadapi pemerintah Hindia Belanda. Dikenal gigih memakan Tionghoa. Nasionalisme peranakan Tionghoa seharusnya berpijak di Indonesia, bukan Cina daratan atau Belanda yang saat itu berkuasa. Begitulah kata Lian Cohen. Next. Nah, untuk selanjutnya tentang Lim Kuan Hian ini mulai dari awal dia itu punya rumah di Jalan Kapasari Surabaya. Nah, itu sebagai markas pengkumpulan dan juga kantor untuk ada 48 organisasi. Nah, itu yang biasanya hadir di situ. Nah, ternyata Lim Kuan Hian ini ditunjuk sebagai pemimpin. Nah, jadi pembahasannya itu membentuk aliansi Komite Aksi Persatuan Bangsa-Bangsa Asia dan pertandingan di daerah Pasar Turi. Nah, inilah cikal bakal adanya klub Persebaya di Surabaya. Dari keuntungan ini yang digunakan itu penghasilan itu mereka berbagi untuk orang-orang yang penganggur dan terus anak-anak yatim yang serta poliklinik yang di Muhammadiyah. Lalu Lincoln ini akhirnya bisa bertemu dengan Abraham Baswedan ini. Nah, karena pemuda ini berdarah Arab yang telah ini menjadi tokoh badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi mereka berdua ini bersama-sama untuk yang berdarah dari luar negeri bisa menyatu untuk bisa bangun Indonesia ini lebih lagi mandiri. Nah, tetapi pada tanggal 14 Mei 1932 dia ditahan. Nah, dari kejadian ditahan pun ada presiden perwakilan itu perhimpunan politik itu ke bangsa Indonesia, namanya Waisin Tamrin, yang meminta Lim Kuan Hian ini dibebaskan. Akhirnya dari permintaan dari presiden permufakat ini, akhirnya dia dibebaskan. Tapi terus setelah beberapa kejadian, akhirnya itu dia mengundurkan diri karena dari anggota karena permasalahan status warga negaranya, bukan warga negara Indonesia. Nah, terus dia akhirnya banting setir kembali berbisnis obat, akhirnya minta izin dari Presiden Soekarno dan apoteknya itu bernama Apotek Kalimantan dan diizinin oleh Presiden Soekarno untuk buka cabang di beberapa wilayah di Indonesia, terutama bisa buka di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nah, ini terus dia mendapatkan izin buka itu ada di Surabaya, Banjarmasin, dan Medan. Dan ternyata toko obatnya itu laku. Jadi dia mendapatkan pemasukan profit itu dari situ. Karena dari awal Presiden Soekarno tahu dia itu orang yang tidak punya. Nah, akhirnya dia juga ditunjuk sebagai untuk bantu pemerintah menjadi anggota delegasi Indonesia dalam perundingan dengan Belanda. Nah, itu di kapal USS. Nah, namanya Refill. Nah, itu pada Desember 1947. Nah, ini perjanjian ini dinamakan dengan perjanjian Linggarjati. Nah, itu untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dengan Belanda dan Indonesia. Jadi dia sebagai negosiator dengan Belanda. Nah, akhirnya pada penghujung tahun 1949 itu, Indonesia sama Belanda mencapai kesepakatan dalam konferensi meja bundar. Akhirnya, Belanda mengakui bahwa ada kedaulatan dan kebebasan kemerdekaan Indonesia. Nah, perjanjian itu akhirnya menyepakati juga bahwa
orang Tionghoa yang lahir di Indonesia itu otomatis dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yaitu dengan mempunyai KTP. Nah, Lim Kuan Yew itu tiba-tiba juga ternyata dia ditangkap dalam rahasia pada Agustus 1951. Tidak tahu kenapa, akhirnya dia ditangkap dan dijebloskan ke bui dan dongkol, akhirnya setengah mati atas penahanan itu yang terjadi. Beberapa orang yang tidak diketahui namanya, dan dia diadili tanpa ada bantuan dari siapapun dari pemerintah. Nah, karena ternyata permasalahan yang dihadapi itu ternyata juga dengan pemerintah itu sendiri. Akhirnya dia dibebaskan tanggal 29 Oktober 1951 karena sakitnya yang makin parah. Ada perkataan dari Leo yang mengatakan itu penahanan itu membuat Lee Kuan Yew itu sakit hati. Dia akhirnya pertama kali dia merasa dipenjarakan oleh bangsanya sendiri dan orang-orang yang dia percayai dan orang-orang yang ternyata tidak sama sesuai visi misi dari awal. Nah, akhirnya dia berbuah haluan, dia akhirnya memutuskan melepaskan hal yang selama puluhan tahun ini dia perjuangkan, yaitu kewarganegaraan Indonesia. Nah, Lim Kuan Yew itu akhirnya melepaskan kewarganegaraan Indonesia yang karena dalam arti dia merasa dihianati dan adanya rasisme. Nah, Lim Kuan Yew itu akhirnya dengan ada pemodalan yang selama ini dia sudah simpan, akhirnya dia juga berkenalan dengan dokter namanya Dokter Gambiro, yaitu juga dia berkenalan waktu organisasi sosial itu, ternyata dokter itu menganggur dan dia membantu dokter itu untuk mendirikan apotek di Banjarmasin, nah tempat kelahirannya juga. Nah itu akhirnya ternyata dari kejadian dari beberapa hal tahun-tahun sebelumnya, akhirnya dia tidak dapat lagi izin pendirian itu untuk di Banjarmasin. Akhirnya singkat kata, duit dari Lim Kuan Yew itu habis untuk membiayai teman-temannya, orang lain yang bisa dia bantu. Nah, banyak juga yang menumpang di rumah kontrakannya di Jalan Pintu Bisi 31 Surabaya. Nah, terus akhirnya dapat informasi dari koran Tempo bahwa keluarga yang di Jakarta itu mendapat informasi bahwa Lim Kuan Yew itu meninggal pada 4 November 1952. Beliau dimakamkan di pekuburan Kwantung, Jalan Sutomo, Medan. Nah, dari situ Tempo tahun 2019 itu mencoba untuk mencari kuburan dari Lim Kuan Yew itu. Ya, akhirnya mereka menelusuri sepanjang jalan, terus ternyata tidak menemukan apa-apa, namun hasilnya itu nihil. Akhirnya dikarenakan pemakaman yang dilakukan oleh keluarga itu sembarangan, jadi kayak tidak selayaknya. Akhirnya dari koran Tempo sendiri akhirnya menutup kasus ini. Itu Tempo 25 Agustus 2019. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Agnes Anjar. Baik, selanjutnya itu Lim Kuan Yew itu adalah mentor dari Abdurrahman Baswedan dalam dunia jurnalistik pada tahun 1930-an. Lalu keduanya itu pernah tampil di antara bapak-bapak bangsa, lupakan itu daratan Cina, lupakan itu Hadramaut, tanah airmu bukan di sana, tetapi di sini di Indonesia. Itulah filosofi keduanya. Lim Kuan Yew itu lahir di Banjarmasin, sejak kecil itu berpikir radikal dan revolusioner. Sedangkan Abdurrahman Baswedan itu lahir di Lampung Ampel, Surabaya. Lalu keduanya itu adalah pelopor pluralisme dalam realitas di saat isu publik tentang itu belum lagi mengemuka tahun 1930-an. Lalu tanpa banyak teori,
Keduanya itu bergandengan tangan untuk mengemukakan gagasan dan mempraktikkan dalam perjuangan merajut keindonesiaan. Mereka dipertemukan oleh kekuatan kemanusiaan yang tunggal dan keindonesiaan yang padu. Surat kabar Sintitpo, Surabaya, pimpinan Kohian tahun 1932 itu adalah media yang mempertemukan mereka. Sebelum di Sintitpo, Lim Kohian itu telah lama malang melintang di Pers. Ia pernah menjadi pemimpin redaksi Sinar Sumatera dan penanya dikenal runcing karena tulisannya yang tajam. Sebentar, Errol. Selanjutnya, melalui Sintitpo inilah Abdurrahman Baswedan menyatakan perang terbuka pada golongan Arab Arabitah yang tetap setia kepada Yaman sebagai tanah airnya. Lalu di Semarang, pada tanggal 4 Oktober 1934, melalui Kongres Persatuan Arab Indonesia atau PAI, Abdurrahman Baswedan dan pendukungnya itu mengucapkan Sumpah Pemuda Keturunan Arab tentang Indonesia sebagai bangsa dan tanah airnya yang wajib dibela. Lalu PAI kemudian menjelma menjadi Partai Arab Indonesia. Lalu setelah Indonesia merdeka, sebagaimana Lim Kohian yang pernah menjadi anggota BPUPKI, Abdurrahman Baswedan itu terlibat penuh dalam perjuangan bangsa, baik sebagai diplomat, menteri, dan anggota DPR atau Majelis Konstituen, dan dari Partai Masyumi. Lalu di ujung usianya, Lim Kohian itu dituduh menanggalkan kewarganegaraan Indonesia lantaran sangat terhina oleh sikap pemerintah pada tahun 1952 yang menganggap dia sebagai orang kiri, lalu menangkap dan menahan Lim Kohian. Sekian presentasi dari kami. Belum. Masih ada yang belum. Silakan Anjar. Dari yang terakhir aja ya. Lalu akibatnya itu Lim Kohian merasa jasanya selama puluhan tahun membangun keindonesiaan itu tidak dihargai. Lalu? Dim, bentar, ini yang terakhir. Lalu, saya ulang ya, ulang ya ini ya. Iya. Oke, baik. Lalu akibatnya Lim Kohian itu merasa jasanya selama puluhan tahun membangun Bung Hatta, Haji Agus Salim, Bung Jahrir, Bung Amir Syarifuddin, Abdurrahman Baswedan, juga Dr. Sutomo, dan Dr. Cipto Mangunkusumo, yang menyebutnya sebagai orang Indonesia tanpa peci. Lalu menurut Jiliang, sahabatnya itu begitu mendongkol dengan perlakuan pemerintah. Maka pada hari ulang tahun Tiongkok, Lim Kohian itu mengirimkan bendera Tiongkok, di mana kewarganegaraan. Sebetulnya, Owe cuma mendongkolnya Owe. Kalau dengan ini orang mengira Owe bukan orang Indonesia lagi, ya biarin saja. Dengan demikian, Lim Kohian dan Abdurrahman Baswedan yang memang tidak pernah terkena insiden, seperti halnya Lim Kohian, tetap patriot-patriot bangsa yang pantas dihargai dan ditiru semangat keindonesiaannya.
Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Wala, ya Allah. Podo aku sih. Baik, itu tadi presentasi dari kita. Singkatnya di kedua adalah seorang sahabat yang mana berjuang bersama demi kemerdekaan Indonesia dan melupakan daerah asal mereka. Mereka berjuang di sini bersama demi kemerdekaan Indonesia. Jadi kita sudah sepantasnya untuk menghargai mereka dan tentunya tidak rasis kepada orang-orang mereka karena merekalah juga sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia ini. Bila ada pertanyaan, silakan langsung mengetik di e-learn, melewati e-learn, dan kami akan berusaha untuk menjawab semampu kami. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Selamat malam.